mempresentasikan proposal saya yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan kunjungan ibu dengan balita ke posyandu di Desa Bukituna di wilayah kerja PTT Puskesmas Wedoyan, Kabupaten Sintang tahun 2004. Di sini ada latar belakang. Kesehatan adalah salah satu hak dan kebutuhan dasar tiap orang guna meningkatkan standar kesejahteraan kehidupannya baik secara sosial, ekonomi, politik maupun spiritual. Kesehatan juga merupakan salah satu jaminan bagi produktivitas manusia dalam pembangunan baik bagi diri sendiri maupun bangsa dan negara. Sehat merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap manusia dalam berbagai tatanan kehidupan dan tingkatan kehidupan tanpa mengenal jenis kelamin, usia, suku maupun golongan. Suatu saat jika kondisi seseorang mengalami gangguan sehingga dinyatakan sakit, maka akan muncul konsekuensi tidak bias bekerja yang dibenarkan sebagai alasan meninggalkan tugas, yang akhirnya berdampak pada penurunan produktivitas dan penghasilan seorang yang perusahaan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kesehatan harus dimulai dari sejak dini. Bagaimana peran ibu ketika memiliki balita sangat diharuskan untuk memperhatikan kesehatan balitanya. Biasanya kesehatan balita juga dapat diperhatikan dengan secara aktif membawa balita ke posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar atau sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu. Kegiatan pelayanan posyandu bayi balita diantaranya adanya pemantauan tubuh kembang balita dengan cara melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan sebagai cara terbaik untuk menilai status gizi bayi balita tiap bulannya sehingga tumbuh kembang anak akan terpantau. Di samping itu, ibu balita akan diberikan penyuluhan tentang kesehatan seperti pengetahuan makanan yang bergizi, cara memberikan makanan yang bervariasi agar berat badan anak menjadi normal. Posyandu anak-anak mendapatkan makanan tambahan dan jika ditemukan gangguan atau kelainan pada anak bayi balita, badan posyandu akan mengirim atau merujuk bayi balita tersebut ke pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas atau rumah sakit. Masalah gizi di Indonesia seiring dengan waktu juga mengalami perubahan berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022 ditemukan masalah gizi yang menonjol adalah stunting, yaitu 21,6%, masih di bawah target 14% tahun 2024 dan WHO di bawah 20%. Masalah gizi tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di seluruh dunia. Menurut UNICEF pada tahun 2021 sebanyak 767 juta orang mengalami kekurangan gizi. Bayi balita merupakan golongan yang rentan terhadap masalah kesehatan. Kesehatan bayi balita pada hakikatnya adalah masalah kesehatan masyarakat yang penanggulangannya tidak dapat dilakukan secara medis dan pelayanan kesehatan saja. Gangguan kesehatan yang terjadi pada bayi balita melalui pertumbuhan dan perkembangan bayi baik pada masa bayi balita maupun masa berikutnya. Upaya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi balita salah satunya adalah dengan posyandu. Bayi balita adalah salah satu sasaran dalam pelayanan kesehatan di posyandu. Gangguan kesehatan yang terjadi pada bayi balita melalui pertumbuhan dan perkembangan baik pada masa bayi balita maupun masa berikutnya sehingga perlu mendapatkan perhatian.
Berdasarkan Pusat Data Informasi Kemenkes 2019, diketahui jumlah posyandu bayi balita yang tersebar di seluruh Indonesia pada bulan Januari 2019 berjumlah 283.370, sedangkan sekitar 1,7 juta anak Indonesia belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Pada tahun 2019 sampai tahun 2021, posyandu balita dari jumlah keseluruhan terdapat sebanyak 57,43% merupakan posyandu aktif dan 42,57% merupakan posyandu non-aktif. Data tersebut menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan antara target posyandu aktif yaitu 100% dan pencapaian posyandu yang belum mencapai 100%. Jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan jumlah kasus seperti campak, rubella, dan difteri di beberapa wilayah. Rata-rata bayi balita yang ditinggal di Indonesia adalah 68,37% anak per bulan. Realisasi persen di Kalbar posyandu aktif sebesar 58,9% dari target 35% dengan pencapaian kinerja 168,3% posyandu aktif. Posyandu non aktif sebesar 41,1%. Data di atas menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara target posyandu aktif yaitu 100% dan pencapaian posyandu yang belum mencapai 100%. Jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan jumlah kasus seperti campak, rubella, dan difteri di beberapa wilayah. Untuk Provinsi Kalimantan Barat, realisasi persen posyandu aktif sebesar 58,9% dari target 25% dengan capaian kinerja 168,3%. Posyandu non aktif sebesar 41,1%. Sedangkan untuk Kabupaten Sintang, data cakupan kunjungan posyandu balita tahun 2021, jumlah posyandu balita aktif per kabupaten atau kota tahun 2020 di Kabupaten Sintang yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sebesar 73% dari jumlah keseluruhannya. Pada tahun 2021, data cakupan kunjungan balita di Kabupaten Sintang tertinggi ada di wilayah Kemangay dengan data sebesar 75,40%, sedangkan yang terendah ada di wilayah Spaut sebesar 25,75% dan wilayah Siberian sebesar 29,26%. Berdasarkan survei awal yang dilaksanakan di Desa Mertiguna, tepatnya di Posyandu Pemuda pada tahun 2023, tercatat adanya 50.000 yang memiliki balita, tetapi berdasarkan data tersebut bahwa 50.000 yang memiliki balita tidak semuanya aktif dalam menjalankan kegiatan posyandu. Di antaranya 10.000 tidak aktif membawa balita ke posyandu, hanya datang 2 bulan sekali, sedangkan posyandu dilaksanakan setiap 1 bulan 1 kali dalam sebulan. 30.000 aktif membawa balita mengikuti jadwal posyandu. 5 ibu hanya datang membawa balita pada saat pemberian vitamin A, yang mana pemberian vitamin A ini dilaksanakan 2 kali dalam tahun. 3 ibu tidak aktif dikarenakan kurang pengetahuan tentang pentingnya posyandu bagi balita, sehingga ibu tersebut tidak memperhatikan manfaat dari posyandu tersebut. Dan 2 ibu tidak membawa balita dikarenakan jarak yang harus ditempuh untuk posyandu sangat jauh dan tidak memiliki kendaraan. Adapun yang menjadi masalah tentang kunjungan ibu dan balita ke posyandu disebabkan oleh kurangnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya pemantauan rutin kesehatan anak, keterbatasan pengetahuan tentang manfaat posyandu, serta kendala sosial, ekonomi, dan geografis. Beberapa orang tua merasa kunjungan ke posyandu tidak mendesak, terutama jika balita terlihat sehat atau merasa sulit menempuh posyandu karena jarak dan biaya transportasi. Selain itu, keterbatasan tenaga kader atau fasilitas posyandu juga
menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan yang optimal. Dari rendahnya kunjungan ibu ke posyandu memiliki dampak antara lain adalah dampak pada kesehatan dan perkembangan balita yang jarang memeriksa kesehatannya ke posyandu, lebih rentan terhadap kondisi buruk, kurangnya pemantauan tumbuh kembang serta risiko keterlambatan dalam mendeteksi penyakit atau gangguan kesehatan. Berdasarkan latar belakang dan data posyandu Pemuda di Kecamatan Sintang, Desa Mertiguna, Kabupaten Sintang, penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan karena kegiatan posyandu di Desa Mertiguna masih ada ibu yang memiliki balita tetapi tidak ikut serta dalam aktivitas posyandu, sehingga di Desa Mertiguna masih ada beberapa balita yang terkena stunting. Maka dari itu penelitian ini sangat bermanfaat untuk membaca terkait penelitian posyandu untuk balita. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi praktis bagi pihak seperti petugas kesehatan dari puskesmas dan ibu yang memiliki balita untuk meningkatkan angka kunjungan ke posyandu untuk meningkatkan kesehatan balita. Di sini ada beberapa masalah. Pertama, ada kenyataan masalah. Ibu seharusnya membawa anaknya pergi ke posyandu agar anaknya mendapatkan imunisasi lengkap dan pemberian gizi setiap bulannya agar bisa meningkatkan derajat kesehatan bayi balita dikarenakan usia antara 0 sampai 5 tahun adalah merupakan periode yang sangat penting bagi pertumbuhan anak. Oleh sebab itu, bayi balita perlu ditimbang secara teratur sehingga dapat diikuti pertumbuhannya. Berdasarkan pernyataan di atas bahwa di Desa Mertiguna ibu tidak membawa dan tidak rutin membawa anaknya ke posyandu, sehingga peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kunjungan ibu dan balita ke posyandu. Pernyataan rinciannya itu merujuk pada permasalahan di atas, maka pernyataan rincian ini yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kunjungan ibu dan balita ke posyandu di Desa Mertiguna, wilayah kerja PTD Puskesmas Wedrian, Kabupaten Sintang tahun 2004. Tujuan penelitiannya ini ada tujuan umum. Tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kunjungan ibu dengan balita ke posyandu di Desa Mertiguna, wilayah kerja PTD Puskesmas Wedrian, Kabupaten Sintang tahun 2004. Tujuan khususnya ini mendeskripsikan pendidikan, pekerjaan, pengembangan sikap, jarak tempuh pelayanan kesehatan, peran petugas kesehatan, peran keluarga, dan motivasi ibu dengan kunjungan ibu balita ke posyandu. Ya, banyak ya. Banyak kan? Yang dapat